Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di channel Mbah Kuncen. Tempat di mana kisah misteri diceritakan. Karena malam ini kita akan menyusuri sebuah kisah misteri yang konon pernah terjadi dan masih menjadi perbincangan hingga hari ini. Aku cuma ingin membantu seorang mahasiswi cantik yang baru pulang kampung. Tapi sejak malam itu, aku melihat sendiri bagaimana namanya dipanggil oleh sesuatu dari dunia lain. Dan saat aku menemukan namanya tertulis sebagai tumbal berikutnya dalam ritual pesugihan keluarga, aku sadar jika aku gagal menyelamatkannya, Anissa akan mati sebelum fajar menyingsing. Malam itu hujan turun tipis membasahi jalanan kota kecil tempat Danu tinggal. Lampu-lampu toko mulai padam satu persatu, menyisakan cahaya kekuningan dari beberapa warung yang masih buka hingga larut malam. Danu baru saja selesai bekerja sebagai kurir pengantar barang. Tubuhnya lelah setelah seharian berkeliling kota, tetapi ia tetap menyempatkan diri berhenti di sebuah warung kopi dekat kawasan kos-kosan mahasiswa. Danu dikenal sebagai pemuda yang pekerja keras. Usianya baru 25 tahun, namun tanggung jawab hidup membuatnya jauh lebih dewasa dibanding teman-teman seusianya. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Karena itulah ia terbiasa pulang larut dan menghadapi kerasnya kehidupan tanpa banyak mengeluh. Saat sedang menikmati kopi hangat, perhatian Danu tertuju pada seorang perempuan yang baru turun dari mobil travel di depan gang kos. Perempuan itu mengenakan sweater krem dengan rambut panjang hitam yang sedikit berantakan karena perjalanan jauh. Wajahnya cantik, tetapi tampak pucat dan kelelahan. Ia membawa koper besar dan beberapa tas. Danu mengenal perempuan itu. Namanya Anissa, mahasiswi semester akhir yang tinggal di kos tidak jauh dari tempatnya biasa nongkrong. Mereka memang tidak terlalu dekat, tetapi beberapa kali pernah berbincang saat bertemu di warung atau minimarket. Baru pulang kampung? Tanya Danu ketika melihat Anissa kesulitan membawa koper memasuki gang. Anissa menoleh lalu tersenyum tipis. Iya, lumayan jauh perjalanannya. Biar saya bantu. Anissa tidak menolak. Danu membantu mengangkat koper hingga sampai ke depan kamar kosnya. Terima kasih ya, Mas Danu. Sama-sama. Istirahat saja dulu. Kelihatannya capek banget. Anissa mengangguk. Saat pintu kamar ditutup, Danu sempat melihat ekspresi aneh di wajah gadis itu. Seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak perjalanan pulang dari kampung. Namun Danu tidak terlalu memikirkannya. Ia pulang ke rumah dan beristirahat seperti biasa. Sementara itu, di kamar kosnya yang sederhana, Anissa mencoba tidur lebih awal. Tubuhnya memang lelah. Tetapi entah kenapa pikirannya terasa gelisah. Beberapa kali ia terbangun karena mendengar suara seperti bisikan dari luar jendela. Awalnya ia menganggap itu hanya suara angin malam. Hingga akhirnya sekitar pukul 1 dini hari, ia benar-benar tertidur. Dan mimpi itu datang. Anissa merasa dirinya berdiri di tengah sebuah hutan yang sangat gelap. Udara terasa dingin menusuk tulang. Kabut tebal menutupi hampir seluruh pandangan. Ia mencoba berjalan mencari jalan keluar. Namun setiap langkah justru membawanya semakin masuk ke dalam kegelapan. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan. Perlahan sosok-sosok berjubah hitam mulai muncul dari balik pepohonan. Mereka berdiri membentuk lingkaran mengelilinginya. Wajah mereka tidak terlihat. Hanya bayangan gelap yang membuat bulu kuduk meremang. Anissa mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Lalu dari balik kerumunan itu muncul seorang perempuan tua. Tubuhnya kurus. Rambutnya panjang kusut menjuntai hingga pinggang. Kulit wajahnya keriput dan pucat seperti mayat. Yang paling mengerikan adalah matanya. Sepasang mata putih tanpa bola hitam. Perempuan tua itu tersenyum. Senyuman yang membuat darah Anissa terasa membeku. Kemudian bibir keriputnya bergerak perlahan. Anissa. Suara itu terdengar serak. Seperti berasal dari dasar sumur yang sangat dalam. Anissa. Perempuan itu kembali memanggil. Kali ini lebih keras. Sosok berjubah hitam di sekelilingnya ikut menundukkan kepala. Seolah sedang melakukan ritual. Anissa. 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 Nama itu terus dipanggil berulang kali.
Semakin lama semakin keras, semakin dekat, hingga perempuan tua itu tiba-tiba berdiri tepat di depan wajahnya, lalu meraih tangannya. Anissa menjerit dan terbangun. Napasnya memburu, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jantungnya berdegup sangat cepat. Ia segera menyalakan lampu kamar. Matanya menyapu seluruh ruangan. Kos itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya mimpi. Gumamnya pelan. Namun saat hendak turun dari tempat tidur, tubuhnya mendadak membeku. Telapak kakinya terasa dingin. Anissa melihat ke bawah. Ada tanah hitam menempel di kedua telapak kakinya. Tanah yang lembab. Seolah ia benar-benar baru berjalan di hutan. Wajahnya langsung pucat. Padahal lantai kamar bersih. Pintu terkunci sejak malam. Tidak mungkin ada tanah seperti itu. Tangannya gemetar saat membersihkannya. Sejak kejadian itu, perasaan tidak nyaman mulai mengikutinya. Hari berlalu dengan suasana aneh. Ketika sedang belajar, lampu kamarnya tiba-tiba mati. 5 detik kemudian menyala lagi. Lalu mati lagi. Kejadian itu berulang berkali-kali. Padahal kamar lain normal. Anissa mulai ketakutan. Malam berikutnya gangguan semakin jelas. Tepat pukul 12 malam, ia mendengar suara gamelan. Pelan. Sangat pelan. Terdengar dari belakang area kos. Ting. Tong. Dung. Suara itu seperti berasal dari acara adat di desa. Namun anehnya tidak ada siapapun di luar. Anissa mengintip dari jendela. Gelap. Sepi. Hanya ada pohon besar yang berdiri di ujung halaman belakang. Suara gamelan masih terdengar. Malah semakin jelas. Saat matanya mengarah ke bawah pohon itu, napasnya langsung tertahan. Ada seseorang berdiri di sana. Sosok tinggi. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Tubuhnya kurus memanjang. Diam tanpa bergerak. Wajahnya tertutup bayangan. Anissa refleks menutup tirai. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak berani melihat lagi. Keesokan harinya, ia menceritakan semuanya kepada Danu. Mereka bertemu di warung dekat kampus. Danu mendengarkan dengan serius. Mungkin kamu kecapean habis perjalanan jauh. Aku juga awalnya mikir begitu. Lalu, aku lihat tanah hitam di kakiku, Mas. Danu terdiam. Anissa bukan tipe orang yang suka mengarang cerita. Karena itu Danu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di kampung ada kejadian aneh sebelum kamu pulang. Pertanyaan itu membuat Anissa berpikir. Lalu perlahan ia mengangguk. Sebenarnya ada. Apa? Beberapa hari sebelum aku pulang, aku sempat datang ke rumah kosong milik kakek. Kenapa ke sana? Aku cuma penasaran. Rumah itu sudah lama nggak ditempati. Lalu, Anissa menelan ludah. Di dalam rumah itu, aku merasa seperti diperhatikan seseorang. Danu mulai serius. Meski tidak percaya sepenuhnya pada hal-hal mistis, ia tahu bahwa banyak kejadian aneh sering bermula dari tempat-tempat yang menyimpan sejarah kelam. Mereka pun memutuskan mencari informasi mengenai rumah tua tersebut. Anissa mencoba menghubungi beberapa warga kampung yang dikenalnya. Namun hampir semuanya enggan membahas rumah itu. Seolah ada rahasia yang sengaja disembunyikan. Hingga akhirnya Anissa berhasil menghubungi seorang tetua kampung bernama Pak Wiryo. Pria tua itu dikenal sebagai salah satu orang yang mengetahui sejarah kampung mereka. Awalnya Pak Wiryo menolak berbicara. Namun setelah didesak, ia bersedia menjelaskan lewat telepon malam berikutnya. Anissa merasa sedikit lega. Mungkin akhirnya ia akan mendapatkan jawaban. Malam itu ia dan Danu menunggu panggilan dari Pak Wiryo. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Telepon akhirnya berdering. Anissa segera mengangkat. Halo, Pak Wiryo. Di ujung sana terdengar napas berat. Anissa, dengarkan baik-baik. Suara pria tua itu terdengar sangat tegang. Ada sesuatu tentang keluargamu yang belum pernah diketahui siapapun. Anissa dan Danu saling berpandangan. Lalu, Pak, kamu harus hati-hati. Jangan pernah kembali ke rumah tua itu. Ada ritual lama yang... Tiba-tiba suara Pak Wiryo terputus. Disusul bunyi benda jatuh. Brak, Pak. Pak Wiryo.
Tidak ada jawaban. Hanya suara dengung panjang dari sambungan telepon. Panggilan terputus. Anissa mencoba menghubungi kembali berkali-kali, tetapi tidak tersambung. Keesokan paginya kabar mengejutkan datang. Pak Wiryo ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Menurut warga, ia terkena serangan jantung mendadak pada malam hari. Namun yang membuat Anissa merinding adalah waktu kematiannya. Persis beberapa menit setelah berbicara dengannya. Sejak saat itu teror semakin mengerikan. Lampu kamar sering pecah sendiri. Suara langkah kaki terdengar di atap kos. Bisikan-bisikan aneh mulai terdengar saat Anissa sendirian. Bahkan beberapa kali ia melihat bayangan perempuan tua berdiri di sudut kamar ketika lampu mati. Tidurnya tidak pernah nyenyak lagi. Wajahnya semakin pucat setiap hari. Danu berusaha selalu berada di dekatnya. Meski dalam hati ia juga mulai merasa takut. Karena kejadian-kejadian yang dialami Anissa terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Puncaknya terjadi 3 hari setelah kematian Pak Wiryo. Sore itu Anissa sedang membereskan barang-barang lama yang dibawanya dari kampung. Ia membuka sebuah kardus berisi album foto keluarga. Awalnya tidak ada yang aneh. Hanya foto-foto masa kecil, foto ulang tahun, foto saat liburan. Namun ketika membuka halaman terakhir, tangannya mendadak berhenti. Di sana terdapat sebuah foto yang tidak pernah ia ingat. Foto dirinya saat berusia sekitar 7 tahun. Ia berdiri di depan rumah tua milik kakeknya. Tetapi ada sesuatu yang membuat darahnya seketika dingin. Di seluruh permukaan foto itu terdapat simbol-simbol aneh berwarna merah. Garis-garis menyerupai tulisan kuno, melingkari tubuhnya, membentuk pola seperti tanda ritual. Dan tepat di belakang dirinya dalam foto itu, berdiri sosok perempuan tua yang sama seperti dalam mimpinya. Tersenyum, dengan mata putih menatap lurus ke arah kamera. Anissa menjerit keras. Album foto itu jatuh ke lantai. Danu yang baru datang langsung berlari masuk ke kamar. Ada apa? Dengan tangan gemetar, Anissa menunjuk foto tersebut. Danu mengambilnya. Wajahnya langsung berubah pucat. Karena simbol-simbol merah itu tampak seperti baru saja digambar. Basah. Dan perlahan, cairan merah menyerupai darah mulai menetes dari permukaan foto. Membentuk satu tulisan pendek di bagian bawah gambar. Tulisan yang membuat mereka membeku di tempat. Waktunya sudah dekat. Yang terbentuk dari cairan merah menyerupai darah itu terus terbayang di benak Danu dan Anissa sepanjang malam. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu tidur dengan tenang. Foto tua itu kini tergeletak di atas meja kamar kos, dibungkus kain dan disimpan di dalam tas karena Anissa bahkan tidak sanggup melihatnya lagi. Namun, semakin mereka mencoba mengabaikan semua kejadian aneh yang terjadi, semakin jelas bahwa sesuatu memang sedang mengejar Anissa. Keesokan paginya, Danu mengambil keputusan yang menurutnya sudah tidak bisa ditunda lagi. "Aku rasa kita harus ke kampungmu," katanya sambil menatap Anissa yang tampak lesu akibat kurang tidur. Anissa terdiam beberapa saat. Sejujurnya ia takut kembali ke sana. Sejak kematian Pak Wiryo, perasaan tidak nyaman selalu muncul setiap kali mengingat rumah tua peninggalan kakeknya. Namun ia juga sadar bahwa jawaban atas semua teror ini kemungkinan besar memang berada di kampung itu. Akhirnya ia mengangguk pelan. Mereka berangkat siang hari menggunakan mobil sewaan. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam melewati perbukitan dan jalan-jalan kecil yang semakin sepi. Semakin dekat ke kampung halaman Anissa, semakin buruk cuaca yang mereka temui. Langit mendung kelabu, angin bertiup dingin. Pohon-pohon besar di pinggir jalan bergoyang perlahan seolah sedang memperhatikan kedatangan mereka. Menjelang sore, mereka akhirnya tiba di kampung tersebut. Kampung itu tampak tenang seperti biasanya. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar. Beberapa warga sedang duduk di teras. Anak-anak bermain di lapangan kecil dekat musola. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat Anissa turun dari mobil, beberapa warga langsung menghentikan aktivitas mereka. Tatapan mereka mengarah kepada Anissa. Tatapan yang aneh. Bukan tatapan ramah terhadap seseorang yang lama tidak pulang, melainkan tatapan penuh kecemasan. Seolah mereka melihat seseorang yang membawa masalah besar. Anissa mencoba menyapa beberapa tetangga. Namun respons yang diterimanya membuat bulu kuduknya meremang. Sebagian hanya tersenyum kaku.
Sebagian lain bahkan memilih masuk ke dalam rumah tanpa menjawab sapaan. Danu memperhatikan semua itu dengan seksama. Mereka kayak sengaja menghindar, bisiknya. Aku juga ngerasa begitu, jawab Anissa pelan. Mereka lalu menuju rumah keluarga Anissa. Rumah itu masih ditempati oleh bibinya yang sudah lanjut usia. Namun ketika Danu dan Anissa mencoba bertanya mengenai rumah tua kakek serta cerita masa lalu keluarga mereka, sang bibi langsung berubah gugup. Kalian nggak usah ke sana, katanya cepat. Kenapa, Bei? Pokoknya jangan. Tapi aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wajah sang bibi mendadak pucat. Kadang ada rahasia yang lebih baik tetap dikubur. Setelah berkata demikian, ia menolak menjawab pertanyaan lain. Malam mulai turun. Rasa penasaran membuat Danu dan Anissa akhirnya memutuskan pergi ke rumah tua milik kakek Anissa. Lokasinya berada di ujung kampung, dekat area kebun yang sudah jarang dilalui warga. Rumah itu tampak jauh lebih menyeramkan dibanding yang dibayangkan Danu. Bangunannya besar namun lapuk dimakan usia. Ket dinding mengelupas. Atapnya sebagian rusak. Jendela-jendela kayu tampak kusam dan dipenuhi sarang laba-laba. Rumput liar tumbuh tinggi di sekeliling halaman. Yang paling aneh adalah suasananya. Padahal matahari belum benar-benar tenggelam, tetapi area sekitar rumah terasa jauh lebih gelap dibanding tempat lain. Seolah cahaya enggan menyentuh bangunan itu. Mereka masuk dengan hati-hati. Pintu utama berderit keras ketika dibuka. Debu langsung beterbangan memenuhi udara. Danu menyalakan senter. Ruangan dalam rumah tampak kosong. Perabot tua masih tersusun di beberapa sudut. Foto-foto keluarga tergantung miring di dinding. Tidak ada tanda-tanda rumah ini pernah dihuni selama bertahun-tahun. Namun entah kenapa, Danu merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Mereka memeriksa setiap ruangan, tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Hingga malam benar-benar tiba. Karena perjalanan pulang ke rumah bibi cukup jauh dan hujan mulai turun, mereka memutuskan menginap sementara di rumah tua itu. Mereka menyalakan beberapa lampu darurat dan berkumpul di ruang tengah. Awalnya semuanya terasa biasa saja. Sampai sekitar pukul 11 malam. Danu yang sedang duduk tiba-tiba mengangkat kepala. Kamu dengar sesuatu? Anissa ikut diam. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar. Tangisan. Pelan. Seperti suara seorang perempuan yang sedang menangis sedih. Suara itu berasal dari belakang rumah. Mereka saling berpandangan. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Danu segera mengambil senter. Mereka berjalan menuju bagian belakang rumah. Di sana terdapat sebuah gudang tua yang sudah hampir roboh. Pintu gudang sedikit terbuka. Tangisan itu terdengar dari dalam. Danu mendorong pintu perlahan. Create. Suara engsel tua memecah kesunyian. Namun saat mereka masuk, gudang itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan kayu lapuk dan peralatan pertanian berkarat. Tangisan mendadak berhenti. Kesunyian yang muncul setelahnya justru terasa lebih menakutkan. Saat itulah Danu melihat sesuatu. Lantai kayu di sudut gudang tampak berbeda. Warnanya lebih gelap dibanding bagian lain. Seolah pernah dibongkar lalu dipasang kembali. Dek sini, katanya. Mereka mendekat. Dengan bantuan linggis tua yang ditemukan di gudang, Danu mencoba mengangkat papan tersebut. Awalnya sulit, namun setelah beberapa menit, papan itu akhirnya terlepas. Di bawahnya terdapat lubang besar. Sebuah ruang tersembunyi. Jantung Danu berdegup lebih cepat. Mereka turun perlahan menggunakan tangga kayu tua yang masih terpasang. Ruangan bawah tanah itu lembab dan pengap. Bau menyengat memenuhi udara. Senter Danu menyapu sekeliling ruangan. Dan apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka membeku. Di sana terdapat puluhan sesajen yang sudah mengering. Mangkok-mangkok tanah liat, kain hitam, lilin-lilin tua, tulang belulang hewan, serta berbagai benda ritual yang tampak sangat kuno. Namun itu belum yang paling mengerikan. Di salah satu dinding terdapat puluhan foto perempuan. Foto-foto itu tampak berasal dari berbagai zaman. Ada yang hitam putih, ada yang berwarna kusam. Semuanya dipasang berjajar seperti galeri.
Dan hampir seluruh perempuan dalam foto itu memiliki kemiripan wajah dengan Anissa. "Apa ini?" bisik Anissa dengan suara bergetar. Danu mendekati sebuah meja tua di tengah ruangan. Di atasnya terdapat buku besar yang sudah menguning. Ia membukanya perlahan. Isi buku itu berupa catatan tangan kuno. Awalnya sulit dibaca, namun beberapa halaman berikutnya mulai memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Ternyata salah satu leluhur keluarga Anissa pernah melakukan pesugihan puluhan tahun lalu. Pesugihan itu dipercaya mendatangkan kekayaan besar. Sebagai gantinya, setiap beberapa generasi harus diberikan tumbal dari garis keturunan tertentu. Tumbal tersebut harus perempuan, dan harus berasal dari darah keluarga yang sama. Semakin jauh mereka membaca, wajah Anissa semakin pucat. Karena nama-nama korban yang tertulis di dalam buku itu ternyata sama dengan beberapa perempuan dalam foto yang menempel di dinding. Semuanya meninggal secara misterius. Dan semuanya berasal dari keluarganya. Tangan Anissa gemetar saat membalik halaman berikutnya. Di sana terdapat daftar nama baru. Tulisan itu tampak lebih segar dibanding halaman lain. Seolah ditulis jauh lebih belakangan. Lalu matanya berhenti pada satu nama. Anissa. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Namanya tertulis jelas. Di bawah nama itu terdapat tanggal yang hanya berjarak beberapa hari dari waktu sekarang. Anissa mundur beberapa langkah. Air matanya mulai mengalir. Ini nggak mungkin. Danu segera menopangnya. Namun saat itu juga sesuatu berubah. Udara dalam ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Lilin-lilin tua yang sudah mati selama bertahun-tahun tiba-tiba menyala sendiri. Satu persatu, api kecil berwarna kebiruan memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara langkah kaki. Tok, tok, tok. Berasal dari sudut gelap ruangan. Anissa dan Danu menoleh bersamaan. Dari kegelapan perlahan muncul sosok perempuan tua yang selama ini hanya hadir dalam mimpi Anissa. Kini sosok itu berdiri nyata di depan mereka. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput. Rambut panjang kusut menjuntai hingga lantai, dan mata putihnya menatap langsung ke arah Anissa. Senyuman mengerikan perlahan muncul di wajahnya. "Kau sudah kembali." Suara seraknya menggema di seluruh ruangan. Anissa menjerit. Danu langsung menariknya mundur. Namun perempuan tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Seluruh ruangan bergetar. Foto-foto di dinding berjatuhan. Lilin-lilin berkedip liar. Danu melihat sebuah benda pusaka berbentuk keris kecil di atas altar batu. Entah kenapa ia merasa benda itu menjadi pusat dari seluruh energi buruk di tempat tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju altar. "Aku hancurin benda ini," teriaknya. Ia mengangkat keris itu lalu membantingnya ke lantai. Namun tepat sebelum keris menyentuh tanah, sesuatu yang tak terlihat menghantam tubuhnya. Brak! Danu terpental keras. Tubuhnya membentur dinding hingga napasnya sesak. Keris itu melayang kembali ke altar seolah ditarik tangan tak kasat mata. Perempuan tua itu tertawa. Tawa yang membuat seluruh ruangan bergema. Kemudian rambut panjangnya mulai bergerak sendiri. Menjalar ke arah Danu dan Anissa seperti ular hidup. Anissa menjerit saat rambut-rambut itu melilit kakinya. Danu berusaha bangkit meski dadanya terasa sangat sakit. Namun semakin ia melawan, semakin kuat tekanan gaib yang menghimpit tubuhnya. Rambut-rambut hitam itu kini memenuhi seluruh ruangan, menutup jalan keluar. Perempuan tua tersebut berjalan mendekat, selangkah demi selangkah. Senyumnya semakin lebar, seolah saat yang ditunggunya selama puluhan tahun akhirnya tiba. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter dari Anissa, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras dari arah tangga. "Berhenti!" Suara itu menggema memenuhi ruangan. Seketika seluruh rambut hitam yang bergerak liar mendadak membeku. Perempuan tua itu berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya, ekspresi marah muncul di wajahnya. Danu dan Anissa menoleh. Di ujung tangga berdiri seorang pria asing berjubah gelap. Wajahnya tegas, matanya tajam. Di tangannya tergenggam sebuah benda yang dibungkus kain putih. Pria itu menatap lurus ke arah perempuan tua tersebut tanpa sedikit pun rasa takut. Dan sebelum Danu sempat bertanya siapa dirinya, sosok misterius itu melangkah maju memasuki ruangan rahasia sambil berkata dengan suara dingin,
Aku sudah lama menunggumu. Yang diucapkan pria misterius itu membuat suasana di ruang rahasia tersebut seolah membeku. Perempuan tua bermata putih yang sebelumnya bergerak mendekati Anissa mendadak berhenti. Senyum mengerikan di wajahnya perlahan menghilang, berganti ekspresi penuh kebencian. Untuk pertama kalinya sejak muncul, sosok itu tampak waspada. Pria berjubah gelap itu melangkah turun satu anak tangga demi satu anak tangga. Di tangannya masih tergenggam benda yang dibungkus kain putih. Tatapannya tidak pernah lepas dari perempuan tua tersebut. "Sudah cukup," katanya dengan suara tenang namun tegas. Perempuan tua itu mengeluarkan suara mendesis yang membuat udara di ruangan terasa semakin dingin. "Keturunan pengkhianat," gumamnya. Mata Danu langsung menyipit. Ia tidak mengerti maksud ucapan itu, tetapi jelas ada hubungan antara pria misterius ini dan sosok gaib yang meneror Anissa. Pria itu membuka sedikit kain putih yang dibawanya. Tampak sebuah benda menyerupai tongkat pendek dari kayu tua yang dipenuhi ukiran. Begitu benda itu terlihat, perempuan tua tersebut langsung mundur beberapa langkah. "Pergi dari sini," ujar pria itu. Sesaat kemudian, api lilin biru yang memenuhi ruangan mendadak padam bersamaan. Angin dingin berputar kencang. Rambut-rambut hitam yang sebelumnya melilit tubuh Anissa dan Danu terlepas begitu saja. Lalu tubuh perempuan tua itu perlahan memudar. Sebelum menghilang, ia menatap Anissa dengan mata putihnya yang kosong. "Tidak ada yang bisa menghentikannya. Waktumu hampir tiba." Setelah itu sosok tersebut lenyap. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara napas Danu dan Anissa yang masih memburu memenuhi udara. Beberapa detik berlalu sebelum pria misterius itu akhirnya menoleh kepada mereka. "Apa kalian terluka?" Danu berdiri perlahan sambil menahan sakit di punggungnya. "Siapa kamu sebenarnya?" Pria itu terdiam sesaat, kemudian menjawab singkat, "Namaku Rahman." Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Namun entah kenapa, kehadirannya memberikan rasa aman yang sebelumnya tidak pernah dirasakan Danu maupun Anissa sejak teror ini dimulai. Mereka akhirnya keluar dari ruang bawah tanah dan kembali ke rumah keluarga Anissa menjelang dini hari. Di sana Rahman mulai menjelaskan alasan kemunculannya. Ia duduk di ruang tamu yang remang-remang, sementara Danu dan Anissa mendengarkan dengan serius. "Aku sudah mengikuti jejak ritual ini selama bertahun-tahun," katanya. "Kenapa?" tanya Danu. Rahman menarik napas panjang. Karena untuk pertama kalinya, raut kesedihan muncul di wajahnya. "Karena keluargaku pernah menjadi korbannya." Suasana langsung hening. Rahman kemudian menceritakan masa lalunya. Puluhan tahun lalu, ibunya meninggal secara misterius setelah terlibat dalam peristiwa yang berhubungan dengan pesugihan yang sama. Setelah itu kakak perempuannya juga menghilang tanpa jejak. Bertahun-tahun kemudian Rahman mengetahui bahwa keduanya merupakan korban ritual yang berkaitan dengan leluhur keluarga Anissa. Sejak saat itu, ia menghabiskan hidupnya untuk mencari cara menghentikan ritual tersebut. "Pesugihan ini tidak pernah benar-benar berhenti," katanya. "Setiap beberapa generasi, tumbal baru harus diberikan." Anissa menggenggam kedua tangannya erat. "Jadi nama yang ada di buku itu benar?" Rahman mengangguk. "Ya." Wajah Anissa langsung pucat. "Lalu apa yang akan terjadi padaku?" Rahman tidak segera menjawab. Tatapannya mengarah keluar jendela yang gelap. "Jika ritual puncak berhasil dilakukan, kau akan menjadi tumbal berikutnya." Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dada Anissa. Ia menunduk. Tubuhnya mulai gemetar. Danu yang duduk di sampingnya berusaha menenangkan. "Kita pasti cari cara menghentikannya." Rahman lalu membuka sebuah peta tua yang dibawanya. "Ada satu cara." Danu dan Anissa langsung memperhatikannya. "Kita harus menemukan tempat ritual pertama kali dilakukan." "Di mana?" Rahman menunjuk sebuah area di peta. "Hutan terlarang dekat Bukit Kelor." Nama tempat itu membuat wajah Anissa berubah. Ia pernah mendengar cerita mengenai lokasi tersebut sejak kecil. Konon tidak ada warga yang berani masuk ke sana setelah matahari terbenam. Banyak orang yang hilang tanpa jejak. Ada pula yang pulang dalam keadaan linglung dan tidak pernah sama lagi. "Besok pagi kita berangkat," kata Rahman. Mereka tidak memiliki banyak waktu, karena menurut catatan ritual, malam tumbal akan dilaksanakan hanya dalam beberapa hari lagi.
Keesokan harinya perjalanan dimulai. Mereka bertiga berangkat sebelum matahari tinggi. Awalnya perjalanan berjalan lancar. Mereka melewati kebun-kebun milik warga dan jalan setapak menuju bukit. Namun semakin dekat ke hutan terlarang, suasana mulai berubah. Udara menjadi lebih dingin. Suara burung menghilang. Pepohonan tumbuh semakin rapat hingga cahaya matahari sulit menembus sela-selanya. Danu berkali-kali merasa seperti sedang diawasi. Perasaan itu semakin kuat ketika mereka mulai memasuki kawasan hutan. Tidak lama kemudian gangguan pertama muncul. Di tengah jalan setapak, mereka melihat seorang perempuan berdiri membelakangi mereka. Pakaiannya putih kusam, rambutnya panjang menjuntai. Anissa langsung berhenti. "Itu siapa?" Rahman menggeleng. "Jangan dekati." Namun saat mereka berkedip, sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada jejak, seolah tidak pernah ada. Gangguan berikutnya muncul 1 jam kemudian. Kali ini mereka mendengar suara tangisan anak kecil. Tangisan itu berasal dari balik semak-semak. Suara tersebut terdengar sangat nyata. Namun Rahman langsung melarang mereka mendekat. "Apapun yang kalian dengar, jangan ikuti." Benar saja. Saat Danu mengarahkan senter ke arah suara tersebut, tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu mendadak berubah menjadi tawa yang membuat bulu kuduk meremang. Perjalanan semakin menegangkan. Beberapa kali mereka melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Kadang terdengar bisikan yang menyebut nama Anissa. Kadang muncul bau busuk yang datang dan menghilang tanpa sebab. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah area yang jauh lebih gelap dibanding bagian hutan lainnya. Di sana berdiri puluhan batu tua yang tersusun melingkar. Rahman berhenti. Wajahnya terlihat serius. "Kita sudah dekat." Namun sesuatu yang lebih mengerikan menunggu mereka. Saat melangkah melewati batu-batu tersebut, satu persatu sosok mulai muncul di sekitar mereka. Awalnya hanya bayangan samar, kemudian semakin jelas. Perempuan-perempuan. Banyak sekali perempuan. Dengan pakaian dari berbagai zaman. Ada yang mengenakan kebaya kuno. Ada yang memakai pakaian sekolah. Ada pula yang terlihat seperti mahasiswa. Wajah mereka pucat. Sebagian tampak sedih. Sebagian lagi terlihat kosong. Anissa membeku ketika menyadari sesuatu. Wajah-wajah itu sangat mirip dengannya. Rahman menghela napas pelan. Mereka para korban. Danu merasakan tenggorokannya kering. Puluhan arwah itu berdiri di antara pepohonan sambil menatap mereka. Tidak menyerang. Tidak bergerak. Hanya memandang dengan kesedihan yang sulit dijelaskan. Lalu perlahan satu persatu sosok itu menghilang tertelan kabut. Perjalanan kembali dilanjutkan. Namun sejak saat itu Danu mulai memperhatikan sesuatu. Rahman tampaknya mengetahui terlalu banyak hal. Ia tahu arah tanpa perlu melihat peta. Ia tahu tempat-tempat yang harus dihindari. Ia bahkan seolah mengenali setiap simbol yang mereka temukan. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar dalam benak Danu. Saat mereka berhenti beristirahat menjelang malam, Danu akhirnya memutuskan bertanya. "Rahman." Pria itu menoleh. "Ada apa? Kamu sebenarnya siapa?" Rahman tidak langsung menjawab. "Kau sudah dengar ceritaku?" "Belum semuanya." Suasana menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian Rahman akhirnya tersenyum tipis. Senyum pertama yang mereka lihat sejak bertemu dengannya. "Kau benar." Ia menatap api unggun kecil di depan mereka. "Ada satu hal yang belum kuceritakan." Anissa dan Danu langsung memperhatikan. Rahman menarik napas panjang. "Keluargaku memang korban ritual ini." Ia berhenti sejenak. "Tapi keluargaku juga pernah menjadi bagian dari ritual itu." Danu langsung mengernyit. "Maksudmu?" "Leluhurku adalah penjaga ritual." Anissa membelalakan mata. Rahman mengangguk pelan. "Dulu keluargaku bertugas menjaga tempat pelaksanaan pesugihan dan memastikan tumbal diberikan sesuai perjanjian. Lalu, salah satu leluhurku memberontak." Rahman menatap kegelapan hutan. Ia menolak pengorbanan manusia dan mencoba menghancurkan ritual tersebut. "Apakah berhasil?" "Tidak." Wajah Rahman mengeras. "Sejak saat itu keluargaku diburu.
banyak yang dibunuh. Sisanya hidup berpindah-pindah sambil menyimpan rahasia ini. Kini Danu mulai memahami mengapa Rahman begitu mengetahui segala sesuatu tentang pesugihan tersebut. Rahman bukan sekadar penyelidik. Ia adalah bagian dari sejarah kelam itu sendiri. Malam semakin larut. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya menemukan tujuan mereka. Di tengah hutan, tersembunyi di balik tebing batu besar, terdapat sebuah altar kuno. Tempat itu tampak sangat tua. Lantai batu dipenuhi simbol-simbol aneh. Patung-patung rusak berdiri mengelilinginya. Anehnya, meski telah puluhan tahun ditinggalkan, altar itu tampak masih aktif. Lilin-lilin menyala sendiri. Asap tipis mengepul dari beberapa sudut. Udara terasa berat dan menyesakan. Rahman memandang altar tersebut dengan wajah tegang. Ini dia. Anissa merasakan tubuhnya tiba-tiba panas. Ia memegang lengannya. Aku. Danu langsung mendekat. Ada apa? Anissa menggulung sedikit lengan bajunya, dan mereka semua langsung terdiam. Di kulit lengannya muncul simbol merah, persis seperti simbol yang terdapat pada foto tua itu. Bukan satu, melainkan beberapa. Garis-garis merah tersebut seolah terbentuk dari dalam kulitnya. Rahman tampak semakin khawatir. Ini buruk. Kenapa? Itu tanda ritual sudah mulai bekerja. Anissa menahan napas. Simbol itu terus bertambah, menjalar perlahan ke bahu dan lehernya. Waktu mereka semakin sedikit, malam ritual semakin dekat, dan kini tubuh Anissa sendiri telah menjadi bagian dari proses tersebut. Mereka akhirnya memutuskan meninggalkan altar dan mencari tempat aman untuk bersembunyi sementara. Sebuah pondok tua di pinggir hutan menjadi pilihan terbaik. Malam itu mereka bergantian berjaga. Namun rasa lelah membuat semuanya tidak waspada. Sekitar pukul 3 dini hari, Danu terbangun karena mendengar suara pintu berderit. Matanya langsung terbuka. Api unggun hampir padam. Rahman masih tertidur di sudut ruangan. Namun ada sesuatu yang salah. Anissa tidak ada. Danu berdiri dengan panik. Anissa? Tidak ada jawaban. Ia memeriksa seluruh pondok. Kosong. Rahman ikut terbangun. Ada apa? Anissa hilang. Mereka berlari keluar. Kabut tebal menyelimuti hutan. Jejak kaki Anissa terlihat samar menuju arah pepohonan. Namun setelah beberapa meter, jejak itu menghilang begitu saja. Seolah pemiliknya lenyap ditelan kegelapan. Di tanah tempat jejak itu berakhir, hanya ada satu simbol merah yang tergambar jelas. Simbol yang sama dengan tanda di tubuh Anissa. Rahman menatap simbol itu dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, pria itu terlihat benar-benar takut. Karena ia tahu satu hal yang mengerikan. Anissa tidak tersesat. Anissa telah diambil. Dan malam tumbal akhirnya telah dimulai. Kalimat itu terus terngiang di kepala Danu saat ia dan Rahman berdiri di tengah kabut tebal yang menyelimuti hutan. Udara malam terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. Angin berembus pelan di antara pepohonan tua, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari kejauhan. Danu berusaha mengendalikan kepanikannya. Anissa hilang, dan ia tahu waktu mereka tidak banyak lagi. Ke altar, kata Rahman dengan suara tegas. Kamu yakin? Rahman mengangguk. Mereka pasti membawanya ke sana. Tanpa membuang waktu, mereka segera berlari mengikuti jalur menuju pusat hutan. Kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Sesekali terdengar suara ranting patah dari balik semak-semak, seolah ada sesuatu yang berjalan mengikuti mereka. Danu berusaha mengabaikannya. Fokusnya hanya satu, menemukan Anissa sebelum semuanya terlambat. Semakin dekat ke area altar, suasana semakin mencekam. Suara gamelan yang dulu hanya didengar Anissa kini terdengar jelas di antara pepohonan. Ting, tong, dung. Irama lambat dan menyeramkan itu bergema dari berbagai arah. Danu merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa itu bagian dari ritual? Tanyanya. Rahman mengangguk pelan. Ya, suara itu selalu muncul menjelang puncak tumbal. Mereka terus berjalan hingga akhirnya cahaya samar terlihat di balik kabut. Cahaya itu berasal dari altar kuno yang pernah mereka temukan.
Namun pemandangan yang menyambut mereka kali ini jauh lebih mengerikan. Puluhan lilin menyala mengelilingi altar. Api berwarna kebiruan menari-nari di tengah kegelapan. Simbol-simbol merah yang sebelumnya hanya terlihat samar kini bersinar terang di atas batu-batu tua. Dan tepat di depan altar, Anissa terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya berada di dalam lingkaran simbol ritual. Kedua tangannya terbentang. Matanya tertutup rapat. Sementara simbol merah yang muncul di kulitnya kini telah menjalar hingga ke wajah dan leher. "Anissa!" teriak Danu. Ia hendak berlari maju, namun Rahman langsung menahannya. "Tunggu!" Belum sempat Danu bertanya, tanah di sekitar altar tiba-tiba bergetar. Kabut bergerak membentuk pusaran besar. Lalu dari tengah altar perlahan muncul sosok yang sudah sangat mereka kenal. Perempuan tua bermata putih. Tubuhnya tampak lebih nyata dibanding sebelumnya. Rambut panjang kusutnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Wajah keriputnya terlihat semakin mengerikan di bawah cahaya lilin. Ia tersenyum ketika melihat Danu dan Rahman. "Kalian terlambat." Suara seraknya menggema di seluruh area altar. Danu mengepalkan tangan. "Siapa sebenarnya kau?" Perempuan tua itu tertawa. Tawa panjang yang membuat udara terasa semakin dingin. Rahman menatap sosok tersebut dengan wajah serius. "Aku tahu siapa dia." Danu menoleh. Rahman melangkah maju. Dia bukan sekadar arwah penjaga. Perempuan tua itu berhenti tertawa. Tatapannya beralih kepada Rahman. Dia adalah pelaksana ritual pertama. Suasana mendadak hening. Rahman melanjutkan. Puluhan tahun lalu, saat pesugihan ini dibuat, dia adalah orang yang memimpin pengorbanan pertama. Ketika meninggal, jiwanya terikat pada perjanjian itu. Perempuan tua itu tersenyum bangga. "Dan aku memastikan perjanjian itu tidak pernah berhenti." Danu merasakan kemarahan membuncah dalam dirinya. Semua penderitaan yang dialami Anissa, semua korban yang telah berjatuhan, ternyata berakar dari sosok mengerikan yang kini berdiri di hadapan mereka. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara langkah kaki terdengar dari belakang altar. Tok, tok, tok. Seseorang keluar dari balik kabut. Seorang pria tua berpakaian rapi. Rambutnya sudah memutih. Wajahnya tampak biasa saja. Tetapi saat melihatnya, Anissa yang masih tidak sadar tiba-tiba mengerang pelan. Danu mengernyit. Ia tidak mengenal pria itu. Namun Rahman langsung membelalakan mata. "Kau!" Pria tua itu tersenyum. "Sudah lama kita tidak bertemu." "Siapa dia?" tanya Danu. Rahman mengepalkan rahangnya. "Kerabat jauh keluarga Anissa." Danu terkejut. Pria tua itu mengangguk santai. "Benar." Lalu ia menatap Anissa. Darah keluarga ini seharusnya terus memberikan apa yang dijanjikan. Danu mulai memahami. "Jadi kau dalangnya." Pria tua itu tidak menyangkal. Sebaliknya, ia tertawa kecil. Orang-orang terlalu cepat melupakan manfaat pesugihan. Matanya berkilat aneh. "Selama bertahun-tahun keluargaku hidup makmur karena perjanjian ini. Ketika ritual mulai melemah, aku harus menghidupkannya kembali." Danu merasakan mual mendengar pengakuan itu. Hanya demi kekayaan. Hanya demi keserakahan. Begitu banyak nyawa dikorbankan. Dan kini Anissa menjadi target berikutnya. Pria tua itu mengangkat kedua tangannya. Simbol-simbol di altar langsung menyala lebih terang. Tubuh Anissa perlahan terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Matanya masih tertutup, namun wajahnya tampak kesakitan. "Tidak!" teriak Danu. Ia berusaha maju, tetapi sebuah dinding tak terlihat menghentikannya. Rahman langsung mengeluarkan tongkat kayu tua yang selalu dibawanya. "Kita tidak punya banyak waktu." Pria tua itu tersenyum. "Sudah terlambat." Langit mendadak bergemuruh. Angin berputar semakin kencang. Kabut berubah menjadi pusaran besar yang mengelilingi altar. Ritual sudah hampir selesai. Danu menatap Anissa. Kenangan mereka sejak pertama bertemu melintas di benaknya. Ia teringat senyum Anissa. Keberaniannya meski dihantui ketakutan. Cara gadis itu tetap berusaha kuat meskipun terus diteror. Ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini, apapun risikonya.
Danu mengabaikan peringatan Rahman. Dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, ia berlari menerjang lingkaran ritual. Begitu tubuhnya menyentuh batas simbol, rasa sakit luar biasa menghantam seluruh badannya. Seolah ribuan jarum menusuk dari segala arah. Namun ia tidak berhenti. Ia terus maju. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Perempuan tua itu menjerit marah. Rambut-rambut hitamnya melesat seperti cambuk menuju Danu. Tetapi Danu tetap bertahan. Ia hanya fokus pada Anissa. Sementara itu Rahman mulai menjalankan rencananya. Ia berdiri di luar lingkaran sambil mengucapkan rangkaian kalimat kuno yang diwariskan keluarganya. Tongkat kayu tua di tangannya mulai bersinar redup. Tanah di sekitar altar bergetar. Simbol-simbol merah berkedip tidak stabil. Pria tua dalam ritual langsung menyadari apa yang dilakukan Rahman. "Waktu keluargamu sudah habis," bentaknya. Rahman tidak menggubris. Sebaliknya, ia semakin keras mengucapkan mantra pemutus perjanjian. Udara berubah kacau. Suara jeritan terdengar dari berbagai arah. Kabut berputar liar. Perempuan tua bermata putih itu mengamuk. Matanya yang kosong kini memancarkan kemarahan luar biasa. Ia mengangkat kedua tangannya. Bayangan hitam muncul dari tanah. Puluhan sosok menyeramkan mulai merangkak keluar mengelilingi altar. Namun sesuatu yang tidak diduga kemudian terjadi. Dari balik kabut muncul sosok-sosok lain. Perempuan-perempuan yang pernah mereka lihat di hutan. Para korban terdahulu. Mereka berdiri satu persatu mengelilingi area ritual. Wajah mereka tidak lagi terlihat sedih. Kini mereka tampak tegas. Seolah akhirnya menemukan kesempatan untuk melawan. Perempuan tua itu menjerit marah. "Tidak!" Namun para arwah korban bergerak maju. Mereka membentuk lingkaran baru di sekitar altar. Satu demi satu simbol ritual mulai retak. Cahaya merah yang menyala di permukaannya berubah redup. Pria tua dalam pesugihan mulai panik. "Apa yang kalian lakukan?" Tidak ada yang menjawab. Para korban terus mendekat. Mereka bukan lagi tumbal yang tak berdaya. Mereka datang untuk mengakhiri semuanya. Di tengah kekacauan itu, Danu akhirnya berhasil mencapai Anissa. Ia langsung memeluk tubuh gadis tersebut. "Anissa, bangun!" Tidak ada respons. Namun Danu tidak menyerah. Ia mencoba membebaskan tubuh Anissa dari cahaya merah yang melilitnya. Sementara itu Rahman mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi. Untuk pertama kalinya simbol di tongkat tersebut bersinar terang. "Perjanjian ini berakhir malam ini," teriaknya. Ledakan angin besar langsung mengguncang area altar. Cerak! Salah satu simbol utama pecah. Lalu simbol berikutnya. Dan berikutnya lagi. Retakan menyebar ke seluruh lantai altar. Perempuan tua itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai memudar. "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini berakhir." Namun kekuatannya terus melemah. Para arwah korban kini mengelilinginya. Satu persatu tangan mereka terangkat. Cahaya putih muncul dari tubuh masing-masing. Kemudian menyatu menjadi satu sinar besar yang menghantam perempuan tua tersebut. Jeritannya menggema ke seluruh hutan. Tubuhnya hancur menjadi kabut hitam yang langsung lenyap tertiup angin. Pada saat yang sama, altar mulai runtuh. Pria tua dalam pesugihan terjatuh ke tanah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. "Tolong aku!" Namun tidak ada yang menolongnya. Retakan merah yang sebelumnya memenuhi altar kini menjalar ke tubuhnya. Ia menjerit, bukan karena serangan siapapun, melainkan karena akibat perbuatannya sendiri. Perjanjian yang selama ini ia pertahankan berbalik menagih harga sebenarnya. Dalam hitungan detik tubuhnya diselimuti cahaya merah, lalu menghilang bersama runtuhnya altar. Keheningan mendadak menyelimuti hutan. Kabut perlahan memudar. Angin berhenti bertiup. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suasana terasa ringan. Simbol-simbol di tubuh Anissa mulai menghilang satu persatu. Perlahan matanya terbuka. "Danu." Suara itu membuat Danu hampir tidak percaya. Ia tersenyum lega. "Syukurlah. Anissa masih lemah. Tetapi ia hidup. Ritual telah gagal. Tumbal berhasil diselamatkan." Beberapa menit kemudian cahaya pertama fajar mulai muncul di balik pepohonan.
Langit yang semula gelap perlahan berubah menjadi jingga. Malam panjang penuh teror akhirnya berakhir. Ketika Danu menoleh untuk mencari Rahman, pria itu masih berdiri memandang altar yang telah hancur. "Sudah selesai," kata Danu. Rahman tersenyum tipis. "Iya." Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat damai. Kemudian ia berbalik dan berjalan menjauh ke arah hutan. "Tunggu," panggil Anissa. Rahman berhenti sesaat. "Terima kasih." Pria itu hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya. Kabut pagi yang tersisa menelan sosoknya sedikit demi sedikit. Dan ketika Danu serta Anissa mencoba mengejarnya beberapa saat kemudian, Rahman sudah menghilang tanpa jejak. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda keberadaannya. Seolah pria itu tidak pernah ada. Beberapa minggu berlalu, Anissa kembali ke kampus. Danu kembali bekerja. Perlahan kehidupan mereka berjalan normal. Teror berhenti. Mimpi buruk menghilang. Tidak ada lagi suara gamelan di tengah malam. Tidak ada lagi sosok perempuan tua di bawah pohon. Segalanya tampak benar-benar berakhir. Hingga suatu sore, ketika Anissa sedang membereskan barang-barang lama di kamar kosnya, ia menemukan foto masa kecil yang dulu dipenuhi simbol merah. Kini simbol-simbol itu telah hilang. Namun saat hendak menyimpannya kembali, sesuatu menarik perhatiannya. Di sudut paling belakang foto tersebut terdapat bayangan samar yang dulu tidak pernah ada. Sosok seorang pria berdiri jauh di belakang rumah tua. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi pakaiannya sangat mirip dengan jubah yang pernah dikenakan Rahman. Di bawah bayangan itu terdapat tulisan kecil yang baru tampak ketika terkena cahaya matahari. Tulisan yang membuat jantung Anissa berdegup lebih cepat. Satu perjanjian telah berakhir, tetapi tidak semua rahasia telah ditemukan. Anissa terdiam memandangi tulisan itu. Sementara di luar jendela, angin sore berembus pelan, membuat tirai bergerak perlahan, seolah ada seseorang yang masih mengawasi dari kejauhan.